Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damen Saku dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ismail Marzuki untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki dari Masjid Dzikir Sholawat Ar-Raudhah dari Masjid Miftahul Jannah. Yang akan saya tanyakan berhubungan dengan niat dalam puasa, Ustadz. Yang akan saya tanyakan adalah apakah pelafatan niat dalam puasa itu termasuk wajib atau sunnah? Itu satu. Dan kalau itu wajib, apakah cukup dilakukan satu kali di malam pertama ataukah harus dilakukan atau dibacakan setiap malam? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Baik, harusnya Syekh ini yang nanti dilengkapin beliau. jawab. Kalau gitu saya bagian ngelengkapin aja lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang segala sesuatu dalam agama kita sudah diatur serapih mungkin, Pak. Kenapa? Karena menjadi pahala atau tidaknya itu tergantung dari niat awal. Makanya selalu niat-niat ibadah kita diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mau puasa, habis tarawih kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala ini menentukan. Bahkan Imam Syafi'i di dalam mazhabnya urusan sholat itu harus dipertegas. Beda dengan pendapat mazhab yang lain. Supaya apa? Karena ketika suaranya jahar itu memperkuat niat. Karena ada orang yang niatnya akan lebih kuat ketika didorong dengan suara. Dalam urusan puasa, maka sebaik-baiknya niat puasa yang dilakukan setiap malam sebelum kita berpuasa di esok hari. Maka kalimatnya nawaitu shauma ghadin. Ghadin itu artinya esok hari. Bagaimana kalau seandainya lupa? Ya namanya lupa boleh dibaca ketika kita mau sahur baru niat. Jadi ibu ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau tarawih berjamaah sampaikan bahwa sebaik-baiknya niat kita berpuasa itu selesai kita sholat tarawih. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita mau puasa 1 bulan tapi niatnya cuman sekali karena beruntun. Sama kayak gini, saya kasih ilustrasi. Bapak mau sedekah ya 5 juta tapi sekali selesai. Yang Allah mau lihat itu bukan 5 jutanya. Yang Allah mau lihat keseriusan kita berbagi setiap harinya. Paham ibu ya? Ibu manggut-manggut apa terpesona melihat Syekh Muhammad Jabir ini kira-kira? Jadi yang mau Allah lihat itu keseriusan kita dalam sehari-hari. Karena memperkuat niat itu harus innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Makanya niat itu pasti untuk kebaikan. Enggak ada orang mau berbuat buruk pakai niat baik. Contoh, ada orang mau ngebegal. Nawaitu begalun lillahi ta'ala, enggak ada. Jadi harus pakai niat gitu kan. Atau orang mau ngerampok. Bapak-bapak kita mau ngerampok, yuk kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ngerampok kita dilancarkan. Dimudahkan enggak dimurkai, iya Bu, kan gitu. Nah artinya memang sebaik-baiknya puasa kita diawali dengan niat setiap hari untuk memperkuat. Bukan yang Allah mau lihat itu bukan niat satu buat semua, kan lebih gampang Pak Ustadz. Tapi keseriusan kita memperkuat, memperbaharui. Kalimat yang lebih tepat itu memperbaharui niat. Yang susah itu memperbaharui niat. Jadi seafdol-afdolnya niat kita berpuasa yang kita baca setiap kita habis sholat tarawih menjelang besok mau berpuasa. Nah, kalau dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas banget karena ada guru kita di sini, Syekh Muhammad Jabir, biar lebih melengkapi kalau saya bagian kulit ini bagian dagingnya lah. Silakan Syekh Muhammad, ada yang perlu ditambahkan? Masya Allah, pas. Luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, ini sebenarnya jelas dan pas luar biasa. Kesimpulannya saya menjawab, ya, yang pertama, apakah wajib setiap malam kita niat berpuasa atau cukup di awal bulan puasa? Dua-duanya boleh.
Kalau di awal Ramadan, nawaitu insyaAllah puasa bulan suci Ramadan. Kalau setiap malam mau niat, itu boleh dua-duanya, boleh. Menurut saya lebih baik niatkan di awal, biar kalau misal kita lupa, udah termasuk niat yang pertama. Tapi setiap malam kita niat, itu lebih baik lagi untuk memperbarui niat kita. Terus, apakah wajib kita lafaz puasa? Nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala, biasa di mana-mana, atau cukup dalam hati? Dua-duanya boleh. Boleh lafaz. Ini penjelasan yang luar biasa dari Ustaz Zaki Mirza. Apa? Karena mungkin sebagian butuh menguatkan niatnya. Itu boleh. Tapi sebagian, bukan semua. Kalau saya, jujur saja, saya tidak perlu melafaz. Karena saya misal sahur. Misal bangun sahur. Ini sahur penting sekali setiap malam. Bukan karena biar enggak lapar. Bukan. Kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Tasahharu. Beliau dalam hadis sahih, beliau tasahharu. Makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kita bangun sedang bersahur. Ya, sedang makan. Sahur kenapa? Kalian tahu? Begitu jawabannya. Atau sahur karena besok puasa, itu niat. Niat itu dalam hati. Tetapi wajib kita hadirkan niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Senin, Kamis atau puasa hari apa saja, misal bangun pagi, belum ada niat, belum sarapan, bisa sampai jam 9, jam 10, belum sarapan, belum minum apa-apa. Daripada saya enggak ini, saya puasa aja. Boleh. Tapi puasa wajib tidak boleh. Wajib menhadirkan niat. Apakah wajib lafaz niat atau tidak? Dua-duanya boleh, insyaAllah tidak ada masalah. Beda pendapat antara ulama. Tetapi merasa ini ragu-ragu, hadirkan lafazkan niat biar lebih kuat. Kapan niatnya? Boleh ba'da tarawih berjamaah, boleh nanti sahur. Yang penting sebelum subuh mulai berpuasa sudah hadirkan niat dalam hati bahwa besok saya puasa bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala. Dan Ustaz Zaki, memang pertanyaan seperti ini memang selalu hadir di setiap bulan suci Ramadan. Iya, betul. Dijaharkan, disembunyikan. Artinya kan perkara niat atau tidak, Ramadan itu kan hadir setiap tahun begitu ya. Artinya semestinya kan automatically atau seperti apa ini? Ada satu kelebihan yang Syekh kita sampaikan ketika mengawali bulan Ramadan dengan niat di awal untuk sahur-sahur selama bulan Ramadan. Ini sangat beruntung bagi orang yang ketika dia belum sempat sahur lagi ajalnya tiba. Karena dia sudah niat berapa hari, Bu? Full bulan Ramadan. Niat sahurnya sudah full bulan puasa. Ternyata ajalnya tiba, ya. Udah bulan Ramadan, lagi puasa gitu ya. Itu kan nggak sempat sahur lagi. Tapi dia sudah dapat pahala yang subhanallah. Full Ramadan dia sahur, pahalanya sudah Allah berikan. Dan pertanyaan-pertanyaan bulan Ramadan itu memang banyak yang unik-unik. Misal kayak, Bu, ada seorang anak nanya sama ibunya, Bu, saya kalau keluar air mata batal apa enggak? Oh enggak nak, tenang aja enggak batal. Emang kenapa keluar air mata? Kepedesan makan rujak, Bu. Air matanya enggak batal, rujaknya itu yang bikin batal kan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita sikapi juga dengan bijak gitu Mas Agung. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Ketika kau sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh.
insya